Tamrin di sini, fun aja dulu, nanti juga smart. Hari ini kita vlog terakhir di Taman Surya 5. Nanti kita ketemu lagi di Green Lake Crown Block D16. Nah, itu tempat Fun Smart yang baru. Nah, di Fun Smart Academy kita ada program sedikit ada yang baru, yaitu privatnya tetap sama. Dia 4 kali, 1 bulannya 4 kali latihan, sekali latihan 2 jam. Itu satu paketnya harganya 5,5. Ada juga paket yang buat profesional. Nah, ini ada yang 24 kali latihan. Kalau ambil yang paket profesional ini, saran saya ambilnya yang seminggu 2 kali. Jadi nanti 3 bulan selesai, sama sekali latihan 2 jam. Nah, dalam 3 bulan ini nanti ada 24 kali latihan. Dan biayanya dari normalnya 33 juta, diskon 15%, jadi 28 juta. Dan selain diskon 15%, dia mendapat free selama latihan di grup selama 3 bulan tadi. Jadi setiap hari Minggu jam 3 sampai jam 5, dia mau datang, silakan datang. Itu nanti buat latihan sosialisasi atau simulasi buat syuting atau lomba. Paket kedua, dulu sempat ada yang paket grup, cuma sempat kita vakumin, sekarang kita bikin lagi. Jadi paket grup itu 1 bulan ada 4 kali latihan, sekali latihan itu kurang lebih juga 2 jam, tapi harinya nggak usah pilih, dia cuma hanya di hari Minggu jam 3 sampai jam 5 sore. Nah, itu satu paketnya, itu harganya 3.500.000 buat 1 bulan. Jadi ada 4 kali latihan, jam 3 sampai jam 5 setiap hari Minggu. Lalu kita buka untuk boarding, tapi boardingnya nggak buat dilatih, tapi buat nitip yang darurat untuk murid-murid yang lagi mau keluar kota, keluar negeri, karena nih udah mau akhir tahun, jadi banyak yang mereka keluar kota atau keluar negeri. Nah, daripada dititip tempat lain, bisa dititip di Fun Smart, tapi berlaku untuk murid yang masih aktif. Nah, kalau bukan murid atau murid yang sudah off, sementara kita nggak ambil dulu karena kita fokusin murid yang masih aktif, karena anjing itu juga masih bonding sama kita. Dan kita masih tahu sifatnya dia atau temperamennya dia atau skillnya dia. Jadi kita bisa minimal kita bisa ajak dia main lah. Nah, tapi kalau untuk yang nitip latih, sementara nanti kita bentuknya diskusi dulu. Jadi kita diskusi dulu karena kita sistemnya memang bukan Fun Smart itu bukan latih penitipan. Jadi latih ke orangnya, latih ke ownernya. Jadi konsep ini nggak akan pernah berubah karena saya mau fokusin owner itu mesti pinter, mesti ngerti, dan anjingnya mesti nurut sama si ownernya. Jadi bukan nurut sama pelatihnya. Terakhir, jadi Fun Smart Academy ini aktifnya nanti di Green Lake City, Crown, Block D16. Itu nanti ada private tetap, private ke rumah juga bisa. Nanti yang pegang ada Cibinga sama Civisya. Terus ada grup itu tadi yang hari Minggu jam 3 siang sampai jam 5 sore. Terus ada boarding, tapi boarding ini lebih ke darurat aja ya. Jadi murid-murid yang tiba-tiba mau keluar kota, keluar negeri, bisa dititipin di kita. Terus kelima nanti ada cafe atau tempat makan kecil-kecilan di lantai 1-nya. Nanti di situ ada kebutuhan buat anjing, buat ownernya, biar yang nunggu atau yang latihan bisa minum atau makan yang ringan-ringan. Nah, ini info yang terbaru dari Fun Smart Academy. Semoga semuanya tetap semangat, tetap latihan, dan semua menjadi smart. Fun aja dulu, nanti juga smart. Ini adalah skema tahapan skill. Jadi ini acuan untuk murid, sehingga kedepannya akan menjadi goal ke arah mana, dan muridnya juga tahu sudah di level mana. Ini juga jadi patokan untuk lomba freestyle. Jadi jika sudah di level advance, harus ditingkatkan lagi kreativitasnya oleh muridnya. Jadi pelatih di Fun Smart akan membantu kreativitas dan improvisasinya untuk menjadi cerita di lomba freestyle. Jika di Fun Smart sudah lulus basic 3, biasanya sudah di skill advance. Lalu jika mau lomba sudah siap. Nah, untuk ujian di intermediate 3, di diagram skema ini sudah bisa full, karena di ujiannya sudah hampir 100% variasi gerakan. Nanti ada ujian pro, di pro inilah ada 120 gerakan baku yang nantinya ada di buku ujian dan akan diimprovisasi lagi dan divariasikan lagi menjadi 300 lebih macam gerakan yang berarti siap untuk show, melatih,
lomba, seminar, dan jadi juri. Jadi dari gerakan yang sederhana ini akan menjadi gerakan yang luar biasa. Makin tinggi skill anjingnya, maka kita juga pasti lebih senang dan lebih seru dia ngajak kita main. Tanpa sadar, kita akan lebih banyak waktu bersama dia. Jadi akan membentuk bonding yang perfect. Juga akan menumbuhkan kekompakan keluarga. Nah, ini salah satunya video Superbus. Semua ilmu akan dijelaskan dan dibagikan. Semua rahasia akan dibeberkan. Jadi, kalianlah buru-buru serap ilmu dari Fun Smart Academy sebanyak-banyaknya. Kehidupan anjing yang paling penting bagi dia adalah ownernya atau pemiliknya. Anjing itu bermanfaat atau berkualitas tergantung ownernya yang melatih, mengarahkan kemampuannya. Owner yang malas dan tidak memperhatikan anjingnya, jangan harap anjing itu bisa mengerti ownernya. Anjing itu punya sifat percaya, loyalitas, dan berpikir positif. Anjing tidak menghakimi kita. Dia melihat kita apa adanya. Apalagi anjing yang sudah terlatih dan anjingnya sudah tahu keinginan ownernya. Dengan kata lain adalah respect kepada kita. Fun Smart tetap berusaha untuk tetap mengedukasi masyarakat untuk paham dan mengerti cara melatih yang baik dan benar. Awal pasti mahal dan susah, tapi nanti kedepannya akan mudah dan bermanfaat untuk selama-lamanya. Jangan berpikir hasil akhirnya, tapi berpikir prosesnya. Jadi, jadilah owner yang bertanggung jawab. Jika sudah memilih, maka kita harus bertanggung jawab dan anjing kita akan bertanggung jawab balik dengan melindungi kita dengan nyawanya. Pasti itu. Ending dari profesional adalah timing. Salah satu paling penting di lomba freestyle. Karena timing yang tidak pas, maka cerita dari lomba freestyle tersebut akan berantakan. Timing itu bukan speed gerakan anjingnya ya. Karena speed lambat juga bisa tetap menang. Yang kita bahas di sini adalah timing. Nah, belajar timing ada di channel dengan join di member. Yang mau menjadi profesional selain sekolah di Fun Smart, ya tinggal join aja di channel YouTube ini. Balik lagi di timing. Jadi di kategori profesional, selain skill yang makin banyak, makin bagus, terus juga dia nggak boleh salah apa yang kita komen, timingnya juga tidak boleh delay, dan durable daya tahan tubuhnya harus lama. Karena waktu kita syuting lomba bisa nunggu kelamaan. Dan apalagi syuting kita bisa seharian. Ingat, timing ini dapat setelah melalui bonding, kepatuhan, skill, dan baru latihan timing. Bonding itu looknya harus kuat. Kepatuhan salah satunya latihan place. Skill, kita bisa lihat bakatnya dulu. Dan terakhir, timing. Yang ingin menjadi profesional. Baru latihan timing secara ketat. Bagaimana setelah melihat video Bas? Mau kan punya anjing seperti Bas? Langsung aja datang ke Fun Smart Academy. Karena kita akan sama-sama memaksimalkan bakat dan potensinya. Bisa juga langsung konsultasi bersama Tamrin. Jadi kita bisa sama-sama membuat yang terbaik buat anjing kita. Di Fun Smart kita menggunakan teknologi untuk berlatih. Seperti ujian atau ada momen tertentu, saya akan rekam dan akan kita bahas sesama pelatih guru-guru di Fun Smart. Lalu ada Ecolar, ini alat canggih sekali. Ada treadmill, perekaman akan diedit untuk menambah kenikmatan menonton. Peralatan dengan teknologi terbaru seperti parasut, balon yoga, rope, papan kick, dan lain-lain juga tersedia di Fun Smart. Anjing adalah teman sejati kita. Maka itu kita harus melatih dengan sepenuh hati dan memaksimalkan bakatnya. Sehingga akan menjadi pintar dan juga akan senang bermain dan jalan-jalan bersama dia. Jika kita lelah bekerja seharian, maka anjing kita bisa buat jadi tempat curhatan. Bermain, bersenang-senang, sekaligus berolahraga. Anjing sangat bagus untuk anak-anak. Bisa membuat lebih pede, konsisten, bijaksana, dan kasih sayang. Anjing juga bisa membuat kita terkenal loh. Bisa membuat kita bangga untuk kebanggaan keluarga. Jadi latihan di Fun Smart kebanyakan bisa masuk ke acara-acara di televisi. Bisa show juga dan menang lomba. Banyak yang berlatih di Fun Smart bisa diliput oleh media TV. Fun Smart menggunakan teknologi terbaru dan tercanggih untuk menunjang murid-muridnya berlatih.
Dengan teknologi melatih anjing bisa jadi lebih cepat, menjadi lebih pintar. Kalau sudah pintar, maka kita dan anjing kita harmonis dan menjadi kebanggaan keluarga. Jadi tetap mengikuti teknologi ya. Oh ya, ujian di FunSmart itu bisa melihat ownernya sudah paham atau tidak, serius atau tidak, mana yang sudah lancar, mana yang belum. Nah, kalau untuk masalah rekaman, bisa kelihatan mana yang masih kurang dan yang sudah sempurna gerakannya. Jadi kita juga bisa buat kenang-kenangan dari video itu. FunSmart hadir untuk kita semua yang ingin anjingnya nurut, baik, pintar, dan jadi kebanggaan keluarga. Karena FunSmart mengajarkan semuanya dan ownernya jadi pintar. Kenapa ownernya harus pintar? Karena anjingnya akan hidup bersama dengan ownernya. Lalu ownernya juga yang akan merasakan setiap hari dari pagi sampai malam. Ownernya juga lah yang tahu anjingnya harus apa dan bagaimana. Ownernya juga yang akan merasa senang dan bangga kepada anjingnya. Ownernya juga akan diskusi mana yang perlu dilatih, mana yang tidak perlu dilatih. Karena setiap owner dan pelatihnya punya tujuan atau gaya yang berbeda. Di FunSmart Academy, saya akan menjelaskan dulu teorinya. Lanjut ke praktek, lalu pembahasan mana yang masih ada kendalanya. Jadi ownernya jelas secara teori dan praktek. Semua anjing pasti bisa, selama ownernya juga sudah bisa dan paham. Sehingga akan memutuskan mata rantai anjing dibuang, dijual sembarangan, kasih ke teman, kasih ke saudara, di kandang doang, di teras doang, diikat doang. Itu semua bisa terhindar karena ownernya sudah paham dan sudah bisa kendalikan anjingnya. Itu semua akan terhindar kalau anjingnya sudah pintar, nurut dan baik. Jadi ini kesempatan emas karena salah satu di Indonesia yang kasih tahu ilmunya dari A sampai Z, salah satunya adalah FunSmart Academy. Semoga pembahasan video ini bisa memberikan info yang benar dan kita yang sudah punya anjing. Jadi kita harus bijak dan tepat dalam mengurusnya. Tips memilih klub, pelatih, komunitas anjing, dan ini beberapa tipsnya. 1. Lihat anjing pribadinya. Jika anjing pelatihnya pintar atau tidak. Jika pintar, maka setidaknya kita sudah bisa lihat dia berhasil untuk melatih anjingnya sendiri. Tapi tidak sampai di sini. Kita harus lihat selanjutnya, yaitu nomor 2. Lihat komunitasnya, lihat anjing murid-murid lainnya. Apakah ada yang sebanding dengan anjing pelatihnya? Kalau di sini, bas. 3. Lihat metode pelatihnya. Lihat apakah kita kasih tahu caranya atau hanya menonton saja. Ingat, ini berhubungan dengan olahraga. Maka tidak bisa kita hanya diam diri. Seperti kita harus belajar, seperti tenis, bola, basket, ya kita harus bergerak. Nggak mungkin kita hanya menonton pelatihnya yang lagi berlatih bola atau tenis tadi atau basket tadi. Otak, ya otak kita harus dilatih juga supaya kita lincah atau tahu proses latihannya, tahapannya, dan solusinya. 4. Setiap kita tanya apakah langsung dijawab, karena kalau langsung dijawab berarti pelatihnya tidak menyembunyikan ilmunya. Nggak ada kata dia berbicara seperti belum waktunya, nanti aja, anjingnya belum bisa, programnya belum sampai di sini dan lain-lain. Nah, berarti di situ pelatihnya lagi menyembunyikan ilmunya. 5. Lihat pelatihnya. Jika dia banyak mengatakan salah, berarti dia melatih dengan sepenuh hati, tidak setengah hati. Karena jika dia malas atau muridnya tidak benar, maka waktu salah dia diam aja. Jadi seolah-olah disengaja. Tapi kalau pelatihnya banyak koreksi, maka dia mau hasilnya bagus. Memang kadang koreksi di kuping kurang enak, tapi demi kebaikan murid dan anjingnya itu sendiri. Tips melatih yang baik. 1. Mengurangi hukuman dengan benda seperti tongkat, sapu, koran, handuk, dan lain-lain. 2. Mengurangi hukuman dengan pukulan tendangan. 3. Puasa makanan boleh, tapi saran tidak boleh lebih dari 24 jam puasa. Kalau minum wajib kasih. 4. Makan sebanyak-banyaknya karena untuk energi dan otot. Konsultasi dengan pelatih Anda. 5. Perbanyak hadiah, lulusan, makanan, mainan, dan timing harus tepat. Positive training atau negative training harus tepat timingnya. Latih anjing Anda setiap hari minimal 10 menit. Makin sering makin bagus. Misalnya sehari latihnya 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, itu bagus. Karena jika sudah pintar, maka hidup akan bahagia seumur hidupnya. Setiap anjing bisa dilatih, semua umur juga bisa.
Tapi yang paling bagus dari umur 2 bulan, karena errornya belum lama dan banyak. Semoga tips ini memberikan hal positif dan memberikan kita semangat. Fun aja dulu, nanti juga semangat. Kenapa anjing bisa galak? 1. Pembiaran waktu dia salah. Sewaktu puppy di fase 1, dia akan banyak gigit tangan, kaki, dan lain-lain. Nah, sewaktu dia gigit tangan atau kaki kita, atau di bagian tubuh kita, dia harus dikoreksi. Tapi waktu dia gigit benda, terutama benda yang tidak bahaya, maka kita bilang lost, bukan no. 2. Cara koreksinya salah. Ini salah satu contohnya. Misalnya dia menggigit sendal atau benda yang tidak boleh kita kasih dia gigit, tapi dengan cara digoyang-goyangin sepatu tadi atau benda tadi. Nah, atau badannya itu ditepok-tepok. Jadi anjing itu dianggap sebagai reward. Nah, cara ini salah. Nah, jadi jangan mengkoreksi juga dengan benda seperti tongkat, sapu, koran, dan lain-lain. Nah, di FunSmart kita dengan menggunakan e-collar. Nah, jika e-collar belum dipasang, baru tangan kita untuk mengkoreksi. Jadi, meminimalkan dengan benda atau kekerasan seperti dipukul, tendang, tonjok, dan lain-lain, sebaiknya jangan. Sebaiknya menggunakan e-collar. Dan timing yang menjadi jelas buat anjingnya bahwa itu salah. E-collar juga meminimalkan cedera dan memaksimalkan hasilnya. 3. Timing. Timing sangat penting dalam hal koreksi dan memuji. Meleset 1 detik, hasil akan berbeda. Contoh, waktu dia marking dan tidak ada koreksi atau telat, maka dia berhenti. Pas dia berhenti, apalagi pas dia jalan, terus kita koreksi. Nah, di sini dia bingung. Karena jalannya dikoreksi, bukan markingnya. Jadi koreksi harus di momen pas dia melakukan kesalahan, begitu juga dengan hadiahnya. 4. Intonasi dan repeat suara. Intonasi cukup pegang krusial. Jika dia salah, maka teriak no dengan keras, tinggi dan nada hentak. Kalau no-nya datar dan lembut, maka dianggap pujian. Contohnya seperti no, no, no. Nah, itu cara nadanya salah karena terlalu lembut, dan anjing menjadi anggap itu sebagai nada hadiah. Nah, lebih parahnya lagi kalau no-nya lembut dan dicubit pakai e-collar. Makin bingung dia, karena disangka pujian tapi kok sakit. Jadi sambil dipencet cubit e-collar, tapi dia nadanya no. Jadi no itu harus tegas, seperti no. Good, boleh halus dan datar nadanya, seperti good. 5. Rajin berlatih. Rajin berlatih adalah sumber anjing menjadi baik dan pintar. Cari pelatih yang melatih Anda sebagai owner anjingnya, bukan melatih anjingnya. Karena anjingnya akan bingung siapa masternya. Lalu peraturan owner dan pelatih berbeda. Tujuan owner dan pelatih juga berbeda. Selamat berlatih dan tetap semangat. Fase ke-1, 0-5 bulan. Nah, di fase ini lebih rentan sakit, bisa dari virus, bakteri, cedera, dan lain-lain. Kalau virus kita bisa cegah dengan vaksin atau imun yang kuat. Bakteri kita bisa cegah juga dari tidak jilat-jilat atau makan sembarangan. Cedera bisa dihindari dengan banyak latihan olahraga supaya otot, tulang, dan jantungnya serta paru-paru lebih kuat. Jika di fase ke-1 sakit karena virus, biasa badannya akan terhambat 10-20% pertumbuhannya. Jika di fase kedua 6-12 bulan, maka susutnya sekitar hanya 3-10%. Maka di fase 1 dan kedua harus dikasih vitamin, makan yang bergizi, dan olahraga yang cukup. Olahraga yang baik dan benar adalah kita tidak paksa seperti ditarik dengan sepeda, motor, apalagi mobil. Jadi harus dengan alami. Nanti di fase ketiga, 3 bulan selebihnya, baru kita tambah intensitas dari durasinya, speednya, timingnya. Di fase ke-1, kita bisa naikkan play drive-nya, sehingga olahraga akan lebih mudah di fase kedua. Dan di fase ketiga, kita tinggal menikmati hasilnya. Jika mau anjingnya lebih bisa proteksi, maka play drive-nya harus difokusin. Jadi bisa olahraga dengan frisbee, sleeve, dan lain-lain. Ingat, jika sudah melatih proteksi, maka berhenti dari sekolahnya harus dia sudah pro. Jika tidak, akan berbahaya untuk sekelilingnya. Selamat mencoba dan tetap semangat. Semoga kita selalu sehat. Di fase 1 itu 0-5 bulan,
Fase kedua 6-12 bulan, fase ketiga 13 bulan seterusnya. Di fase ke-1 biasa untuk peningkatan skill karena anjingnya masih patuh, nurut, dan belum ada pemberontakan. Nah, di fase kedua anjing di sini udah mulai memilah-milah gerakan mana yang udah nggak enak, mana yang dia mau lawan, dia mana yang mau turutin. Nah, di fase kedua ini kita lebih fokus untuk latihan kepatuhan. Nah, di fase ketiga, 13 bulan seterusnya, kita tinggal menikmati hasilnya. Nah, jika dia datangnya udah 1 tahun ke atas, jadi kita fokus bondingnya dulu, baru lanjut kepatuhan, skillnya menyusul. Nah, karena di skillnya ini kita mesti lihat dulu dia sukanya apa, nah disitulah yang kita fokusin skillnya. Tapi pada dasarnya bisa dilatih, cuma lebih lama aja hasilnya kalau datangnya sudah di atas 1 tahun. Kalau datangnya di fase kedua, ya udah berarti langsung fokus di mirip kayak di umur setahunan, tapi skillnya masih bisa disisipin. Nah, tapi kalau datang di fase ke-1, ini yang the bestnya. Fun aja dulu, nanti juga smart. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua, dan kita semua bisa menjadi owner yang baik dan tanggung jawab, juga anjingnya bisa membuat jadi kebanggaan keluarga. Fun Smart hadir untuk kalian yang menginginkan kualitas terbaik seperti anjing yang nurut, baik, pintar, dan menjadi kebanggaan keluarga.